Kita akan membahas bagaimana cara penyanggahan jawab sanggah agar sanggahan tersebut bisa diterima dan memenuhi syarat sehingga bisa enggak TMS ya, bisa lulus administrasi. Ini adalah tutorialnya dari CASN. Saya akan coba bacain dan coba jelasin. Tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi. Peserta yang tidak memenuhi lulus TMS. Pelamar yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat berhak untuk mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Oke. Jadi setelah pengumuman nih, ada pengumuman di akun teman-teman, itu ada dikasih waktu 3 hari untuk melakukan sanggah. Kurang lebih seperti ini ya sanggahnya ini. Coba saya pergede. Oke. Ini mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator. Syarat administrasi tidak terpenuhi: kartu tanda penduduk, surat keterangan atau surat keterangan Dukcapil. Alasan TMS: kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi ini diberikan contoh KTP yang tidak memenuhi syarat. Jadi ini ya, sanggah dimulai tanggal 18 sampai dengan kok ini tanggalnya sama ya? Oh, ini kok lama benar ya? Ini kebalik nih. Masa dari 2023 melakukan sanggah jauh benar? Kan cuma dikasih waktu beberapa hari. Kurang lebih 3 hari lah. Nanti teman-teman kalau setelah sanggah itu langsung cek ya, cek terus akunnya siang malam. Oke, lanjut. Kemudian akan tampil form. Oke, formnya sudah tadi ya. Ini pada bagian bawah halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman. Form sanggah tidak lolos. Ini tadi contohnya KTP ya. KTP-nya, kartu tanda identitas penduduk, tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi dicek lagi KTP yang diunggah, kan bisa dilihat tuh KTP itu syaratnya kan asli dan KTP asli dan itu ukuran JPEG. Oke. Kalau sudah sesuai tetapi di sini dibaca nggak sesuai, berarti itu kan bisa disanggah. Kita sudah melakukan yang benar dan sesuai alur ya. Jadi kita silakan buat di sini. Katanya sebaik dan sebagus mungkin dan sesopan mungkin ya, karena akan dibaca oleh pemeriksa atau verifikasinya. KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Bisa juga mohon maaf. Nah, boleh itu lebih sopan sih kalau ada kata-kata gitu. Dan diakhiri terima kasih. Lebih sopan gini ya. Mohon maaf, KTP sudah asli, mohon dicek kembali, terima kasih. Lebih enak dibaca sih kurang lebih. Pokoknya sanggahnya yang sebaik mungkin. Tetapi sebelumnya enggak, kakak-kakak lihat dulu itu emang kita itu emang benar-benar upload sesuai alur tetapi disalahkan, atau emang kita salah. Apabila kita emang enggak sesuai ya jangan disanggah ya, itu karena nggak akan merubah hasil. Kemudian penyanggahan itu hanya satu item, misalnya KTP dan ijazah. Hanya milih salah satu, misalnya KTP ya KTP aja, ijazah berarti TMS. Kalau gitu, kalau dua item yang TMS berarti otomatis itu walaupun disanggah benar satu pas penyanggahan itu tetap TMS, karena salah satu tersebut item tadi nggak TMS, nggak bisa kita melakukan penyanggahan karena penyanggahan hanya satu item kalau aku nggak salah ya.
Setelah itu nanti checklist ini ya. Ini adalah tanda setuju. Sebelum mengakhirin, kemudian peserta dokumen tidak valid dari satu dan hanya ingin melakukan sanggahan ini tadi yang dijelasin. Kemudian nanti timbul Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan tidak memenuhi syarat disanggah. Oke, nanti klik baiklah. Setelah mengirim alasan sanggahnya Anda tidak dapat perkenan. Jadi walaupun kita nyanggah kita nggak bisa mengedit. Oke. Tambah ya. Oke. Tip pengajuan oke aja ya. Mohon maaf Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silakan di-refresh resume Anda. Jadi ketika sudah penyanggahan di-refresh ya atau reload kalau ada sebelah kiri atas itu. Jadi ini adalah contoh hasil sanggah. Mohon maaf Anda tidak lulus administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Alasan TMS 1 surat lamaran tidak sesuai persyaratan. 7 Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kepegawaian Negara. 2 surat pernyataan tidak sesuai format PKN. Surat pernyataan ditujukan Kementerian Perhubungan. 3 kualifikasi pendidikan dan lain-lain tidak sesuai dengan persyaratan. D3 manajemen teknik sipil administrasi. 4 nilai TOEFL preparation tidak sesuai nilai minimal 450. Wow. Dan satu. Jadi ini adalah surat yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Lagi ya. Gimana ya? Kemudian ke bawah lagi. Kemudian ini adalah hasil sanggahan jika diterima. Jadi dia bisa cetak kartu, nanti cetak kartu ini di print dibawa ketika mau ujian BKSKD. Selamat nama biasa ini. Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetak kartu peserta ujian TSK Anda belum dapat dilakukan. Harap login kembali saat masa sanggah dan verify. Oh, kartunya nanti setelah masa sanggah selesai. Sorry. Kemudian ini yang tidak tidak diterima ini. Kemudian ini dia cetak kartu peserta ujian. Ini ternyata yang nanti dibawa, lupa. Jadi kurang lebih seperti itu cara sanggah. Waktu sanggah itu ada waktunya. Jadi jangan di waktu-waktu mepet. Misalnya tanggal 11 terakhir, jangan di tanggal 10. Karena takutnya bisa jadi nggak dibaca lagi atau mepet waktu ya udah. Karena kalau sudah waktu lewat itu nggak ada lagi pembaruan waktu seperti pendaftaran kemarin perpanjangan waktu. Itu kalau masa sanggah nggak ada perpanjangan waktu ya. Jadi teman-teman silahkan cek kembali. Jangan malas dicek. Jangan malas juga belajar. Oke. Kurang lebih seperti ini cara penyanggahannya. Pokoknya sanggas asal itu masuk akal dan kita benar. Jangan menyanggah ketika kita emang kita salah ya. Kalau emang kita benar salah ya jangan disanggah, itu nggak akan merubah hasil. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu saya bagiin dan ilustrasikan cara penyanggahan. Semoga tapi nggak ada yang semoga nggak ada yang
TMS ya, sehingga nggak usah melakukan penyanggahan. Semoga lulus administrasi semua dan lulus CPNS 2024. Nanti kita akan bagikan bagaimana cara tutorial apa itu? Bagaimana tutorial apa ya? Kisi-kisi lah. Saya akan membagikan bagaimana kisi-kisi untuk 2024. Jadi jangan lupa subscribe. Saya tipenya bukan yang hitung-hitungan. Saya akan membagikan sebagai logika aja, cara berpikir logika. Apabila semoga bermanfaat, karena ini yang saya lakukan dulu saat tes. Karena ini kebanyakan logika, kalau hitung-hitungan itu TIU paling ada beberapa soal, tapi yang soal pembahasan dan juga soal bahasa gitu itu sering menjebak. Tetapi kalau kita cermat, itu akan membantu kita dan juga akan mempermudah kita menjawab. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.